Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Piloting 2 di Universitas Negeri Surabaya. Saya akan melaksanakan UKIN di SMK 04 Bombana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Siap, 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum Pak Guru memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Pak Guru akan mengecek ajaran kelasnya. Tasya, Tunan, Ariel Agus, 1. Asila Istiqomah. Ada Pak. Ya, alhamdulillah anak-anakku sekalian yang hadir pada hari ini dan yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa berkumpul seperti biasanya. Amin. Sebelum Pak Guru memulai pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin bertanya, siapakah yang masih ingat kesepakatan kelas yang telah kita sepakati selama ini? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Menghormati guru dan teman. Siapa lagi yang bisa? Apa? Memiliki sikap disiplin. Jadi sebelum Pak Guru memulai materi pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Bapak Guru ingin bertanya, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ayo Pak. Nah, silakan Sugomo. Materi minggu lalu tentang perlawanan terhadap kolonialisme sebelum lahirnya kesadaran nasional. Perlawanan kolonialisme sebelum adanya kesadaran nasional. Jadi siapa yang bisa menjelaskan apa itu kolonialisme? Ayo Pak. Nah, silakan. Senang. Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain. Ya, tepuk tangan semua. Nah, jadi keterkaitan materi minggu lalu dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi hari ini adalah organisasi pergerakan nasional dan perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia. Jadi anak-anak sekalian, siapa yang bisa menyebutkan tujuan pembelajaran pada hari ini? Siapa yang bisa sebutkan? Pak. Nah, silakan. Tujuan pembelajaran hari ini pertama, menganalisa organisasi pergerakan nasional sebagai sarana perjuangan melawan kolonialisme Indonesia. Yang kedua, menganalisa pelaksanaan strategi pergerakan nasional. Ketiga, menganalisa perbedaan strategi pergerakan nasional. Terima kasih atas yang diberikan dibacakan dari temannya kalian tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak sekalian, menurut kalian gambar apa di atas? Gambar pahlawan. Anak-anak sekalian, ada yang bisa menyebutkan salah satu pahlawan pergerakan nasional di atas? Ya Pak, ada gambar tersebut. Beliau adalah Bapak Sutomo, merupakan salah satu pendiri Budi Utomo dan merupakan lulusan kenegaraan Universitas India. Nah, tepuk tangan. Nah, itu perlu ditambahkan bahwa di situ ada Budi Utomo, salah satu pejuang pergerakan nasional. Ada juga Soekarno dari Partai BNI. Dia merupakan salah satu tokoh pergerakan nasional dan dia adalah presiden pertama Indonesia. Adapun bentuk-bentuk
strategi perjuangan yang ditempuh organisasi pada pergerakan nasional. 1. Strategi pergerakan nasional radikal dan non kooperatif. Dan strategi kedua adalah pergerakan nasional yang moderat dan kooperatif. Strategi pergerakan nasional radikal non kooperatif itu sifatnya bilanya melalui kekerasan, dan non kooperatif itu dia tidak mau bekerja sama dengan pihak kolonialis. Dalam hal ini bangsa penjajah ataupun Belanda. Dan yang kedua, strategi pergerakan nasional moderat, strategi yang melakukan kerjasama dengan pihak Belanda demi tercapainya kemerdekaan. Walaupun kerjasama dengan Belanda, tapi tujuannya untuk kemerdekaan Indonesia. Tidak melalui secara fisik, dia tidak melalui secara perang, dia melalui jalur damai. Dan kooperatifnya dia mengadakan kerjasama dengan pihak Belanda, mengikuti segala kemauan Belanda, tapi ujung-ujungnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Anak-anak sekalian, siapa yang bisa menyebutkan salah satu persamaan dari organisasi pergerakan nasional? Siapa yang bisa sebutkan? Coba katakan. Ayo Pak. Silakan Sukomo. Sama-sama memiliki visi dan arah yang sama, yakni kehidupan, kedaulatan, hak dan kepentingan bangsa Indonesia. Sama-sama memiliki visi dan arah yang sama, yakni bertujuan memperjuangkan hak dan kepentingan bangsa Indonesia. Tuh, siapa lagi yang bisa menambahkan? Silakan. Keduanya menggunakan organisasi sebagai alat perjuangan. Keduanya menggunakan organisasi sebagai alat perjuangan atau kemerdekaan. Organisasi seperti partai. Terlebih dahulu kita santai, kita stretching dulu. Dari semua siswa silakan berdiri, kita stretching dulu. Kita stretching dulu. Jadi stretching ini bertujuan untuk kita refleksi, kita enjoy, kita santai, jangan ada yang tegang ya. Iya Pak. Oke, jadi Pak Guru di sini permainannya menari, menara marina. Jadi kalau Pak Guru bilang menari, begini modelnya orangnya. Iya Pak. Kalau menara, begini modelnya kalian. Nah, kalau marina berarti begini ya, mau begini kan terserah. Jadi jangan ini menguji menara, menari, marina, menara, marina, menari, menara, menari, menara, marina, menari, menara. Ya oke, silakan dulu. Tepuk tangan. Kenapa saya ini? Ya Pak. Semangat? Baik, Pak Guru akan membagikan ke kelompoknya. Ya Pak. Kelompok 1, Salwa Aura, Nabila, Siti Sugomo, Revandi. Nah, itu kelompok 1 ya. Ya Pak. Kelompok 2, Rasya, Reva Sri Susanti, Asila Istiqomah, Ainul Halik. Itu kelompok 2. Kelompok 3, Rahma Mulyana, Berti Multiasi, Ilham, dan Sunan. Nah, silakan bergeser sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan bergeser sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Nah, jadi baiklah, Pak Guru akan membagikan kerja PD-nya. Jadi silakan mengisi soal yang ada dari kerja PD.
Kalau ada kendala silakan tanya Pak Guru. Pak Guru beri waktu selama 30 menit untuk membuat ringkasan dan setelah itu kita diskusikan bersama. Nah, anak sekalian, kalau ada yang kurang dipahami, tanyakan ke Pak Guru ya. Iya Pak. Kita jawab semua, diuraikan dan analis tentunya organisasi pergerakan lawan analisme. Apa itu organisasinya? Jadi adalah dilihat di materi kalau belum kurang dipahami. Jadi yang akan memaparkan hasil diskusi kelompoknya dari kelompok 1 dulu ya. Setelah itu kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi siap-siap kelompok 1. Masing-masing kelompok mempersiapkan presentasinya. Nah, kita mulai dari kelompok 1 ya. Dengan kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, kelompok 1 jangan maju di depan. Adapun nanti hasil presentasinya kalau ada yang kurang dimengerti silakan ditanyakan. Nah, silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perlawanan terhadap kolonialisme sebelum kesadaran nasional yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Najwa. Perlawanan terhadap kolonialisme sebelum hadirnya kesadaran nasional. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial yang memicu perlawanan lokal. 1. A. Kebijakan pemerintah Portugis. Kehadiran Portugis membawa pengaruh besar dalam bidang ekonomi dan politik pada kerajaan-kerajaan Nusantara. Ada 2 pengaruh besar yaitu bentuk monopoli perdagangan rempah-rempah dan penyebaran agama Kristen. 2. Kebijakan VOC dan pemerintah kolonial Belanda. A. Monopoli perdagangan rempah-rempah dengan monopoli harga dan jumlah produk petani. Seperti rempah-rempah yang ditentukan oleh VOC. Monopoli perdagangan rempah-rempah merugikan rakyat Indonesia terutama di Maluku. Perlawanan rakyat Banda terhadap VOC pada tahun 1609 dan 1621. Serangan Sultan Agung ke sasaran VOC di Jepara pada tahun 1618 dan Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Perlawanan Sultan Hasanuddin dan Makassar pada tahun 1665 serta perlawanan Patimura di Maluku pada tahun 1817 merupakan reaksi langsung atas kebijakan monopoli perdagangan itu dengan mencampur tangan terhadap masalah internal masyarakat Sumatera Barat. Internal kerajaan misalnya tampak pada perlawanan Kesultanan Palembang pada tahun 1819 dan perlawanan Kesultanan Banjar pada tahun 1859 sampai 1909. Ekspansi wilayah demi melancarkan kebijakan pintu terbuka. Penguasaan atas wilayah-wilayah dimaksudkan untuk dijadikan lahan bagi perkebunan besar swasta asing serta memudahkan eksploitasi bahan-bahan mineral. Perang Aceh misalnya semakin digencarkan Belanda, Kesejahteraan Batak dan Kesultanan Aceh. Bagi kedua kerajaan ini, perang dengan Belanda tidak hanya mempengaruhkan kepentingan ekonomi politik semata, tetapi martabat dan harga diri kerajaan. Pada gencar atensi Belanda terhadap kerajaan pribumi. Belanda kerap memperlakukan bangsawan dan raja pribumi sebagai bawahan atas istiadat, kebiasaan, aturan serta privasi. Mereka tidak dihormati. Belanda hal itu, misalnya ingin mencelakai orang di negara pada tahun 1925 sampai 1930 dan perlawanan kerajaan-kerajaan di Bali pada tahun 1800.
kriminalisasi terhadap penduduk pribumi pada masa kolonial penduduk Indonesia di golongan-golongan atas dasar ras dari yang paling tinggi status sosialnya orang-orang Eropa, Belanda, Inggris, Amerika, Belgia, Swiss, dan Prancis sampai paling rendah penduduk hukum keturunan campuran pribumi dan Eropa. Golongan yang paling tinggi kedudukannya adalah orang-orang Eropa, sedangkan golongan yang paling rendah adalah orang-orang pribumi. Sementara itu golongan timur asing, Cina, India, dan Arab juga telah terputus oleh Belanda dalam bentuk kekuasaan untuk bergerak di bidang perdagangan sebagai pedagang. Mereka menguasai perdagangan, penyiaran, tekstil, dan mesin elektronik. Bila tadi hasil diskusi kami, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Saya Tanya. Sekarang saya perwakilan dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya, jelaskan strategi yang dilakukan Sulawesi kolonial untuk menguasai daerah-daerah di Indonesia. Silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya, pemerintah kolonial menerapkan politik militer untuk menguasai daerah-daerah di Indonesia. Sebagai teknik adalah politik dan lomba yang dilakukan untuk memecah persatuan dan kesatuan masyarakat di Nusantara. Jawaban dari kelompok tadi. Ada pertanyaan untuk berhasil Singaraja pada tahun 1810 sampai 1900 berakhir pada tahun 1873 sampai 1904. Perlawanan kerajaan di Bali pada tahun 1946 sampai 1949. Perang Patri, perlawanan Kesultanan Banjar, perang saudara kaum Panji lawan kaum Aceh, perang kaum Patri melawan Belanda. Ada Besar-besar suaranya semua. kaum Patri ada melawan Belanda. Biar tidak ada lagi yang bertanya, kami tutup Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Kelompok 2 selanjutnya. Kalian setelah kita mengadakan diskusi kelompok, adakah yang bisa menyimpulkan dari hasil materi pembelajaran hari ini? Kesimpulannya, strategi pergerakan moderat maupun radikal hanyalah sebuah strategi atau taktik atau metode untuk mencapai tujuan. Organisasi pergerakan memilih strategi radikal atau moderat ini tergantung kebutuhan, kondisi atau situasi masa itu. Ada materi untuk minggu depan. Aku akan ingatkan bahwa pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi saya harapkan anak-anakku mencari materi tentang pendudukan Jepang di Indonesia supaya pembelajaran minggu depan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak sekalian atas waktunya. Semoga sehat selalu,
berikan kekuatan, semoga minggu depan bisa kita berkumpul sebagaimana biasanya. Mari kita sama pelajaran tentang kita belajar. Akan kita berdoa mulai. Selesai. Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Dan berakhirnya pembelajaran hari ini saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.